Hari ini kami bertiga akan melakukan proses coaching. Perkenalkan, nama saya Rizal Eforus Madal selaku pengamat. Dan saya Rosina Batsira sebagai coach. Dan saya Ibu Ferawati sebagai coach. Selamat menyaksikan. Rekan saya bernama Ibu Ocha, seorang guru kelas mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-muridnya yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Ibu Ocha ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara Ibu Vera sebagai coach dan Ibu Ocha sebagai coachee. Tahap awal di mana kedua pihak, baik coach maupun coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Bu Vera, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Baik Ibu Ocha, apa yang mau Ibu Ocha ceritakan? Begini Bu Vera, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya. Jadi, menurut Ibu Ocha, apa yang Ibu Ocha harapkan dari obrolan kita di saat ini? Ya, Bu Vera mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajari. Menurut Ibu Ocha, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali Bu Vera, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di depan anak-anak. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat anak-anak saya untuk berpendapat atau berbicara secara aktif pada pembelajaran saya. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik. Misalnya tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Ocha. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu Vera, ketika dalam pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Ibu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias murid dalam pengumpulan tugas? Begini Bu Vera, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya menggunakan buku teks yang di perpustakaan, Ibu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Ibu? Nah, betul sekali, Ibu. Saya pikir sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, misalnya TikTok, Ibu. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan
dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok Ibu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Dan kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Ibu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi memang mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan lagu, puisi maupun drama Ibu. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya Ibu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu selanjutnya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar Ibu untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya juga dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tidak ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya nantinya Ibu. Wah, bagus sekali Bu Ocha. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya Ibu Vera, terima kasih atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita ya. Amin. Oke Ibu Ocha dan Ibu Vera, setelah dalam proses coaching tadi saya amati ada 4 hal yang saya akan sampaikan. Saya akan bacakan dan Ibu berdua bisa menyimak ya. Yang pertama, dalam coaching ini sudah nampak proses Tirta, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan dan banyak sumber belajar dan tugas. Kemudian yang ketiga, rencana aksi, yaitu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, tanggung jawab, yaitu coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dalam, dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Demikian praktek coaching kami di saat ini. Terima kasih dan salam guru penggerak. Salam dan bahagia.